Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Intan Briliana Putri dari kelas Biologi 4B, NPT 1220629. Mohon izin untuk kami memberikan jawaban terkait dengan soal essay UTS yang telah diberikan. Untuk yang pertama yaitu tentang kondisi ENSO dari web BOM yang telah diberikan. Dari informasi di sini ada beberapa poin yang dapat dicatat. Yang pertama, kondisi ENSO saat ini berada dalam fase netral dan prospeknya yaitu La Nina Watch. Nah, berarti tanda awal La Nina mungkin terbentuk di Samudra Pasifik pada akhir tahun 2024 dan ENSO diprediksi akan tetap netral hingga setidaknya Juli 2024. Lalu untuk IOD dikatakan pada saat ini IOD adalah netral dan indeks IOD sempat berada di atas ambang batas positif, tetapi baru-baru ini kembali ke netral. Kemudian perkembangan IOD positif di tahun 2024 mungkin terjadi lebih awal dari biasanya. Dan untuk SST global mencapai rekor terpanas yang dimulai dari April tahun lalu hingga April tahun ini. Untuk MGO saat ini dikatakan lemah dan diperkirakan akan tetap lemah sebelum menguat lagi di Samudra Hindia Timur atau wilayah benua maritim dari pertengahan hingga akhir Mei. Kemudian untuk Nino 3.4 yang mengacu pada anomali suhu permukaan laut di wilayah Pasifik yang biasanya untuk menilai ENSO. Dari perkiraan di tanggal 14 Mei dengan beberapa model menunjukkan bahwa prediksinya dari netral cenderung mendekati ke arah La Nina. Dan untuk IOD-nya cenderung ke arah positif IOD. Terus selanjutnya di web kedua mengenai IOD. Jadi IOD sendiri adalah perbedaan suhu permukaan laut antara timur dan barat di Samudra Hindia tropis. Nah, IOD ini dibagi dalam fase positif dan negatif. Kalau dalam fase negatif IOD akan menyebabkan curah hujan di Australia di atas rata-rata. Kalau positifnya akan menyebabkan musim yang lebih kering. Untuk saat ini IOD dalam kondisi yang netral dengan nilai indeks yang stabil di ambang batas netral. BOM memprediksi kondisi IOD positif pada bulan Mei dan prediksi terbaru menunjukkan IOD positif yang lebih lemah. Untuk SST umumnya lebih hangat dari rata-rata di sebagian besar Samudra Hindia dengan peningkatan yang signifikan di sebagian wilayah. Dan perubahan suhu permukaan laut dekat Australia yang teramati juga memperlihatkan peningkatan di lepas pantai barat daya Australia. Nah, dari dua tersebut dampaknya di wilayah Indonesia memiliki potensi menghadapi variasi iklim yang cenderung membawa curah hujan lebih tinggi, terutama di bagian tengah dan timur Indonesia. Dan meskipun IOD saat ini dalam kondisi netral, potensi peristiwa IOD positif cenderung menghasilkan musim kemarau yang lebih kering di beberapa wilayah Indonesia. Kemudian peningkatan suhu permukaan laut global dapat memperkuat potensi hujan. Dan meskipun MGO saat ini lemah, potensi untuk menguat di Samudra Hindia Timur atau wilayah benua maritim dapat mempengaruhi pola curah hujan di Indonesia, terutama wilayah barat Indonesia. Kemudian untuk equatorial waves Jadi equatorial waves sendiri adalah fenomena osilasi atau pergerakan gelombang yang terjadi di dekat khatulistiwa bumi.
Nah, equatorial ini bagi jadi 3, itu Kelvin, Rossby, dan MRJ atau mix Rossby gravity. Kemudian untuk gelombang Kelvin sendiri, yaitu gelombang yang skalanya besar dan menyebar di sepanjang garis pantai. Untuk periode gelombang Kelvin sendiri, konvektifnya sekitar 6-7 hari. Dan ketika gelombang Kelvin di Samudra Hindia, dia akan lebih lambat dibanding dengan daerah yang lain. Dan selain lebih lambat, juga akan lebih sering, dan amplitudenya akan lebih tinggi selama tahap konvektif aktif dari MJO. Karena gaya Coriolis bumi, gelombang Kelvin ini efektif di sekitar khatulistiwa dan bergerak dari barat ke timur. Nah, ada beberapa kondisi untuk konveksi aktif pada gelombang Kelvin. Yang pertama terjadi di atas benua atau perairan samudra yang hangat, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik Barat. Kemudian terjadi selama tahap konveksi aktif dari MJO. Untuk pola tekanannya, ada pola tekanan troposfer bawah dan konvektif aktif di sepanjang khatulistiwa. Konveksi yang lebih banyak daerah konvergensi troposfer bawah antara anomali tekanan rendah di troposfer bawah dan anomali tekanan tinggi di baratnya. Nah, pola ini dihasilkan oleh konvergensi dan divergensi tingkat rendah yang didorong oleh gaya Coriolis dan gradien tekanan. Selanjutnya untuk gelombang Rossby. Gelombang Rossby ini berada di daerah bertekanan rendah dan tinggi. Dia bergantian secara simetris di sekitar khatulistiwa, dengan kecepatannya akan lebih tinggi di dekat khatulistiwa dan menjelaskan osilasi skala besar di lintang menengah. Kemudian gelombang Rossby ini bergerak dari timur ke barat pada divergensi yang rendah antara tekanan rendah di timur dan tekanan tinggi di barat akan menyebabkan cuaca kering. Kemudian konvergensi rendah antara tekanan tinggi di timur dan tekanan rendah di barat, kebalikan dari yang sebelumnya, akan menyebabkan konveksi. Kemudian ada gambar IR dari infrared 7 Oktober 2002 yang menunjukkan vortex di Asia Tenggara dan Pasifik tropis barat tengah, yang terlihat sebagai vortex kembar di kedua sisi khatulistiwa. Dan gelombang Rossby ini dimodulasi oleh konservasi ukuran atau kekuatan rotasi angin yang bervariasi. Dan selanjutnya ada gelombang mix Rossby gravity yang dia dimodulasi oleh gugus-gugus badai petir. Ada aliran divergen dari gugus-gugus ini yang melintasi khatulistiwa, dan pertukaran massa antara belahan bumi akan menggunakan titik-titik tinggi dan rendah dari timur ke barat di luar khatulistiwa, dan rentang periodenya sekitar 4-5 hari. Di MRG ini memiliki 2 restoring force, yaitu konservasi rotasi udara dan buoyancy atau gaya angkat. Kemudian gelombang-gelombang MRG ditandai dengan pusat-pusat rotasi udara yang divergen dan berada di daerah tropis yang sangat dimodulasi oleh konveksi yang lembab. Kemudian global wind circulation. Terdapat 3 sel dalam sirkulasi angin global, yaitu Hadley, Ferrel, dan Polar. Sudah diketahui intensitas matahari yang diterima daerah tropis, daerah khatulistiwa, ekuator, dan polar tentunya berbeda, sehingga kombinasi perbedaan suhu dan efek Coriolis di bumi menyebabkan terjadinya pembentukan 3 sel tersebut. Kalau di bagian selatan, gaya Coriolis akan berputar berbalik arah jarum jam, sedangkan kalau di bagian bumi utara akan searah dengan jarum jam. Lalu untuk sel Hadley yang terletak antara 0 sampai 30 derajat
udara panas di khatulistiwa akan naik dan membentuk zona tekanan rendah dan akan mendingin saat naik, sehingga menyebabkan awan dan hujan di khatulistiwa. Ketika dia turun akan membentuk zona tekanan tinggi dan menyebabkan kondisi kering dan stabil. Selanjutnya untuk sel Ferrel di antara 30 derajat sampai 60 derajat, udara yang turun di tropopause ke permukaan bumi di kutub akan membentuk zona tekanan tinggi. Dan ketika angin barat terbentuk di permukaan bertemu dengan angin timur dari sel Hadley akan menciptakan zona batas yang disebut dengan front. Nah, untuk sel polar sendiri antara 60 derajat sampai kutub, udara dingin dari kutub akan naik membentuk zona tekanan rendah. Dan udara ini bergerak ke arah selatan dan bertemu dengan udara hangat dari sel Ferrel membentuk zona batas lainnya yang disebut juga dengan polar front. Jadi sel Ferrel ini sebagai penggerak juga antara sel Hadley dan sel polar. Selanjutnya tentang ENSO. ENSO sendiri adalah fenomena di Samudra Pasifik yang melibatkan interaksi kompleks antara suhu permukaan laut, sirkulasi atmosfer, dan pola cuaca global. Prosesnya sendiri dimulai dengan perubahan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Tengah dan Timur. Dan di sini ada sirkulasi Walker. Jadi sirkulasi Walker adalah pola angin di Samudra Pasifik yang berperan dalam membawa kelembaban dan mengatur pola cuaca di daerah tropis. Ketika ENSO normal, jadi sebelumnya ENSO mempunyai 3 kondisi, itu normal, El Nino, dan La Nina. Nah, ketika dia di kondisi normal, angin pasat yang bertahan di atas Samudra Pasifik akan membawa angin dari timur ke barat, membantu menjaga suhu permukaan laut yang lebih hangat di Pasifik Barat. Dan suhu permukaan laut di Pasifik Tengah dan Timur itu juga pada tingkat yang normal. Ketika kondisi normal ini, sirkulasi Walker akan tetap stabil dan pola cuaca globalnya relatif tidak terpengaruh. Nah, selanjutnya ketika El Nino, panasnya akan menyebar seiring dengan waktu ke sebelah sini. El Nino sendiri El Nino sendiri itu dimulai dengan akumulasi air laut yang sangat hangat di Samudra Pasifik Tengah dan Timur sebagai kolam air panas seperti pada kondisi ini. Karena beberapa faktor termasuk peningkatan radiasi matahari, perubahan dan sirkulasi atmosfer serta keadaan laut, suhu permukaan laut meningkat secara signifikan di wilayah ini karena menyebabkan perubahan dalam pola angin dan sirkulasi atmosfer di sekitarnya. Angin yang biasanya mengarah dari timur ke barat atau angin pasat akan menjadi lemah atau bahkan berbalik arah yang menciptakan penumpukan air hangat di sekitar khatulistiwa Pasifik dan menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya El Nino. El Nino juga bisa dibilang fase hangat. Nah, ketika El Nino ini, sirkulasi Walker akan melemah dan menyebabkan penurunan tekanan di Australia bagian utara dan peningkatan di Samudra Pasifik Timur, yang akibatnya adalah penurunan kelembaban dan hujan. Selanjutnya La Nina. Nah, setelah periode El Nino, kondisi mulai berubah ketika angin pasat di Samudra Pasifik meningkat kembali dan mendorong perpindahan air laut yang lebih hangat ke arah barat. Nah, akibatnya suhu permukaan laut di wilayah timur turun di bawah rata-rata dan menciptakan kondisi yang disebut La Nina atau fase dinginnya. Jadi seperti tadi di gambar bahwa kondisi La Nina ini pada kondisi ketika panas laut itu meninggalkan suatu wilayah itu. Dan ketika penurunan suhu di wilayah timur, ada perbedaan suhu antara wilayah timur dan barat. Dan angin pasat seperti yang disebutkan tadi, sebelum menciptakan kondisi La Nina, dia akan bergerak dari timur ke barat dan mendorong perpindahan air laut yang lebih dingin ke barat.
yang menyebabkan perbedaan suhu permukaan laut yang meningkat sampai akhirnya terjadi La Nina. Selanjutnya MGO. MGO sendiri adalah fenomena siklus sirkulasi di atmosfer tropis dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik. MGO sendiri dipicu oleh pelepasan energi dari aktivitas konvektif di Samudra Hindia yang bergerak ke timur melalui Samudra Tropis dan Samudra Pasifik dan menghasilkan meningkatkan konveksi awan dan hujan di beberapa wilayah tropis serta mengaruhi pola angin dan sirkulasi atmosfer. Dan MGO ini memiliki fase positif dan negatif. Kalau fase positif ditandai oleh peningkatan konveksi dan hujan, dan dampaknya akan berbeda tergantung pada lokasi geografis dan musim. Sementara fase negatifnya ditandai oleh penurunan aktivitas konvektif. Selama fase konvektif MGO pada zona konvergensi di mana angin bertemu dan naik, serta kemudian zona divergensi di mana angin terpisah dan kemudian turun. Kemudian dari sebenarnya itu monitoring MGO dengan OLR. Nah, ketika OLR-nya turun berarti mengindikasikan peningkatan aktivitas konvektif yang biasanya terjadi selama fase positif MGO. Kemudian ini ada positif negatif EOF, itu empirical orthogonal function dalam MGO untuk mengidentifikasi pola spasial utama variabilitas MGO dan juga mencerminkan distribusi spasial konveksi yang terkait dengan MGO. Jadi ada pola pertumbuhan konveksinya. Untuk grafik di samping juga menunjukkan indeks dari MGO sendiri terbagi dalam dua wilayah. Yang pertama itu Hindia bagian barat, kedua Hindia bagian tengah, tiga Samudra Hindia bagian timur hingga maritim kontinen, empat maritim kontinen hingga Pasifik tengah, lima Pasifik tengah hingga Amerika Selatan, yang keenam Amerika Selatan hingga Samudra Atlantik bagian barat, yang tujuh Samudra Atlantik bagian tengah, dan delapan Samudra Atlantik bagian timur hingga Afrika. Dan pergerakan MGO dari satu daerah ke daerah yang menunjukkan pergerakan dan perjalanan MGO di sepanjang peristiwa yang pergerakan ini. Nah, ketika ini semakin dekat ke lingkaran, maka akan semakin lemah, sementara MGO akan semakin kuat. Oke, selanjutnya adalah EOD atau fenomena yang terjadi karena osilasi karena perbedaan suhu permukaan laut di bagian barat dan timur Samudra Hindia yang mempengaruhi pola hujan dan suhu di wilayah sekitarnya, yang termasuk yaitu Australia, Asia Tenggara, dan Afrika Timur. Ini dipicu oleh perbedaan suhu permukaan laut barat dan timur Samudra Hindia. Ketika fase IOD positif, maka suhu permukaan laut akan lebih hangat di bagian barat, dengan kalau negatif perbedaannya berada di bagian timur. Fase positif IOD akan meningkatkan curah hujan, sedangkan kalau fase positif IOD akan meningkatkan curah hujan di barat Australia. Kalau di Indonesia bakal kekeringan dan musim monsun yang lebih lama di Asia Tenggara. Untuk fase negatif IOD sendiri, dampaknya akan menyangkut peningkatan curah hujan di Indonesia dan bagian barat Australia, serta penurunan curah hujan di bagian timur Australia dan Afrika Timur. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi fase negatif atau positif. Yang pertama, angin musiman seperti muson yang juga dipengaruhi oleh gerak matahari. Kemudian perbedaan topografi yang akan mengubah pola aliran air hangat, mempengaruhi distribusi panas dan dingin di Samudra Hindia. Kemudian selanjutnya monsun atau sistem angin musiman yang membawa perubahan musim hujan dan kemarau karena perbedaan suhu permukaan laut antara daratan dan lautan yang menghasilkan perbedaan tekanan udara dan menyebabkan pergerakan angin musiman. Ini ada wilayah monsun meliputi daerah tropis dan subtropis, termasuk Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia Utara, dan Afrika Tenggara.
Dan di wilayah ini angin musiman membawa hujan yang menimpa selama musim panas dan kemarau yang kering selama musim dingin. Monitoring dengan OLR menunjukkan bila OLR-nya turun, berarti ada peningkatan konveksi dan hujan yang biasanya terjadi selama musim hujan monsun. Kemudian ini ada planetary scale monsoon, sirkulasinya yang melibatkan pola angin besar yang membawa kelembaban dari lautan ke daratan selama musim hujan dan membawa udara kering dari darat ke laut selama musim kemarau. Karena perbedaan suhu permukaan laut antara daratan dan lautan serta perubahan posisi matahari. Ketika ini ada fase ketika monsoon, non-rotating dan rotating. Nah, biasanya rotating ini misalnya di planet Mars, polanya akan berbeda karena nggak ada gaya atau efek Coriolis. Dengan kalau di bumi yang rotating karena ada efek Coriolis yang mempengaruhi arah dan pola pergerakan angin. Jadi akan berpengaruh pada distribusi hujan dan kemarau di wilayah monsun. Kemudian monsun ini bergerak di khatulistiwa dari utara ke selatan tergantung pada posisi matahari dan perbedaan suhu permukaan air laut dan daratan. Di wilayah tropis sendiri biasanya bergerak dari samudra yang lebih dingin ke daratan yang lebih hangat dan membawa hujan dan musim panas. Kalau pada musim dingin pergerakannya akan berbalik arah dengan angin yang membawa udara kering dari daratan ke samudra. Nah, kemudian untuk indeks monsoon dari web Meteo BMKG ada dua, yaitu Australian Monsoon Index di mana digunakan untuk memantau aktivitas monsoon di wilayah Australia Utara dan digunakan untuk menilai kekuatan dan intensitas musim hujan di wilayah ini untuk perakiraan cuaca dan manajemen sumber daya alam. Kemudian yang kedua ada Western North Pacific Monsoon Index yang digunakan untuk memantau dan mengukur aktivitas monsoon di wilayah barat laut Samudra Pasifik. Dia mengukur parameter seperti tekanan atmosfer, angin, dan curah hujan yang terkait dengan monsoon di wilayah ini. Selanjutnya monsoon break. Nah, di sini terdapat kalimat a break in the monsoon refers to a period of reduced rainfall or a dry spell during the monsoon season. Nah, artinya menggambarkan periode di mana pola hujan yang biasanya intens dan terus-menerus selama musim hujan akan mengalami penurunan curah hujan atau bahkan berubah menjadi masa kering. Ini menyoroti perubahan tiba-tiba dalam pola cuaca dan periode musiman di wilayah-wilayah tertentu, di mana hujan yang signifikan dan teratur biasanya terjadi sebagai bagian dari pola musim. Nah, pada saat-saat tertentu selama musim ini, hujan bisa melambat atau bahkan berhenti sepenuhnya dengan jangka waktu yang bervariasi. Nah, ada beberapa alasan kenapa adanya monsoon break ini. Yang pertama, perubahan dalam pola angin, tekanan atmosfer atau sistem cuaca lainnya dapat mengganggu pola konveksi yang menghasilkan hujan. Kemudian ada siklus El Nino dan La Nina dan SST. Biasanya SST yang lebih hangat dapat meningkatkan penguapan dan konveksi sehingga akan lebih banyak pembentukan awan dan hujan, serta topografi dan perubahan dalam posisi matahari. Kemudian Borneo Vortex. Nah, Borneo Vortex ini menggambarkan sistem tekanan rendah atau pusaran atmosfer yang terbentuk di sekitar wilayah Borneo. Kemudian fenomena lokal ini terjadi secara periodik selama musim hujan di wilayah tersebut. Faktor utamanya karena perbedaan suhu antara daratan yang panas dan laut yang lebih dingin, terutama di sekitar perairan selatan Borneo. Setelah musim hujan, suhu permukaan laut yang relatif lebih dingin dapat menyebabkan udara di atasnya menjadi lebih dingin, yang kemudian menyebabkan pembentukan tekanan rendah atau pusaran atmosfer. Nah, Borneo Vortex itu biasanya terbentuk selama musim hujan. Terjadi antara November dan Maret. Jadi suhu permukaan laut di sekitar Borneo akan lebih hangat, sementara daratannya lebih dingin karena awan dan curah hujan yang tinggi. Dan angin muson timur laut ini membawa udara lembab dari Laut Cina Selatan ke wilayah Borneo dan memperkuat proses konveksi untuk pembentukan Borneo Vortex.
Jika pusarannya bergerak ke daratan dan kehilangan sumber kelembapan, maka lama-lama Borneo vortexnya akan melemah. Soalnya ada cold surge, adalah aliran udara dingin yang cepat dari daratan ke daerah tropis. Terjadi setelah penurunan suhu mendadak di lintang tengah atau tinggi. Biasanya terjadi di Asia Timur dan Asia Tenggara. Proses terjadinya dimulai ketika massa udara dingin berkumpul di wilayah lintang tinggi, dan seringkali karena sistem tekanan tinggi yang kuat. Jadi massa udara dingin kemudian bergerak cepat ke arah selatan atau tenggara menuju wilayah tropis. Dan aliran ini dipercepat oleh angin barat yang kuat di belakang front dingin. Interaksi dengan laut saat udara dingin bertemu dengan udara hangat di wilayah tropis, konvergensi udara menyebabkan peningkatan aktivitas konvektif dan curah hujan. Ini ada cold surge tracks globalnya. Jadi di bagian sini Asia Timur dan Asia Tenggara, dia akan mengikuti jalur dari Siberia atau Mongolia menuju Asia Timur, kemudian menuju Asia Tenggara. Dan untuk di sebelah sini juga terjadi di Amerika Utara. Dia udara dingin dari Kanada bergerak ke selatan menuju Amerika Serikat, bagian tengah dan selatan. Nah, ketika cold surge bergerak ke arah selatan atau tenggara, dapat menyebabkan peningkatan kecepatan angin barat di wilayah tropis atau dikenal dengan westerly wind acceleration. Kemudian angin barat yang dipercepat ini dapat memperkuat sistem konvektif dan mendukung pembentukan badai tropis. Kemudian untuk cross equatorial northern surge, definisinya adalah fenomena di mana angin kuat dari belahan bumi utara melintasi ekuator menuju belahan bumi selatan selama musim dingin di belahan bumi utara, terutama terkait dengan tekanan tinggi yang kuat di Asia Timur atau Siberia. Pada musim dingin, sistem tekanan tinggi yang kuat terbentuk di atas daratan Asia Timur atau Siberia karena pendinginan yang intens. Massa udara dingin dari sistem tekanan tinggi ini mengalir ke arah selatan di sepanjang permukaan dan bergerak menuju daerah tekanan rendah di wilayah tropis. Ketika aliran udara dingin ini mencapai ekuator, akan melintasi garis khatulistiwa dan terus bergerak ke arah selatan menjadi aliran angin kuat yang melintasi ekuator. Untuk di wilayah tropis, aliran udara dingin ini kemudian berinteraksi dengan udara hangat dan lembab, sehingga akan meningkatkan aktivitas konvektif dan pembentukan awan hujan. Dan untuk chance ini dari website BMKG dapat diamati dengan GSMAP dan SST. Nah, pada beta GSMAP ini, daerah dengan curah hujan tinggi akan terlihat sebagai area dengan warna intens, misalnya biru tua atau ungu. Saat chance terjadi akan terlihat peningkatan curah hujan daerah tropis yang terpengaruh oleh aliran angin dari belahan bumi utara. Sedangkan untuk peta SST anomali yang menunjukkan area dengan suhu permukaan laut yang lebih tinggi atau anomali positif dan lebih rendahnya atau anomali negatif dari rata-rata. Warna merah atau orange itu menunjukkan anomali positif yang lebih hangat, sementara kalau biru anomali negatif yang lebih dingin. Ketika chance terjadi, interaksi antara aliran udara dingin dan permukaan laut yang hangat dapat mempengaruhi anomali SST di daerah tropis. Nah, selanjutnya prediksi MJO dari BOM. Nah, saat ini MJO berada dalam keadaan yang lemah dan tetapi diperkirakan akan menguat kembali di wilayah Samudra Hindia bagian timur atau wilayah maritim kontinen dari pertengahan hingga akhir Mei. Dampaknya di Indonesia adalah peningkatan curah hujan, terutama bagian barat dan tengah Indonesia. Jadi ketika MJO menguat di wilayah Samudra Hindia bagian timur atau maritim kontinen, untuk MJO forecast-nya ini bisa dilihat pergerakannya. Dia bergerak ke arah timur Indonesia pada akhir Mei sampai awal Juni dengan warna orange, yang mengindikasikan MJO akan lebih kuat dari biasanya di wilayah Indonesia karena peningkatan aktivitas hujan dan konveksi di wilayah Indonesia. Dan ini di sini juga MJO-nya semakin menjauh lingkaran, berarti MJO akan semakin kuat berada di wilayah 5 atau di sekitar Pasifik Tengah hingga Amerika Selatan di kontinen maritim. Sekian dari saya, Pak.
Mohon izin bila ada banyak kurang atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.